Shalom sahabat-sahabat Yesus dimanapun kalian berada. Kembali kita bertemu dalam renungan singkat Sahabat Yesus Ministry. Renungan kita pada hari ini berjudul Nyatakanlah apa yang salah. Oke, sebelumnya kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang ada di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, beritakanlah firman. Di sini Rasul Paulus ingin mengajarkan dan sekaligus mengingatkan pada kita semua untuk jauh lebih peduli di zaman akhir ini. Di mana banyak orang itu sudah menjadi bosan dengan Injil yang murni. Banyak orang yang anti dengan ajaran-ajaran yang sehat. Dan mereka lebih tertarik atau menginginkan filsafat-filsafat. Nah, untuk itu Rasul Paulus di sini mendorong kita untuk terus memberitakan firman. Untuk terus mengajarkan firman Allah yang murni. Dan juga berusaha mendesak orang untuk mendengarnya. Jadi sama seperti Rasul Paulus dan Timotius pada waktu itu. Di mana hal ini menjadi satu urusan yang paling utama dalam hidup mereka. Nah, ini khususnya buat para hamba Tuhan atau pendeta, di mana mereka itu harus jauh lebih giat dan jauh lebih sungguh lagi dalam memberitakan atau memproklamasikan dan mengajarkan doktrin-doktrin yang benar, doktrin-doktrin yang murni yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian poin yang kedua, baik atau tidak baik waktunya. Jamieson, Fausset, and Brown berkata, di waktu yang tepat, di waktu yang tidak tepat. Yaitu artinya di semua waktu. Tidak peduli apakah mereka menganggap pembicaraan Anda itu pantas atau tidak sesuai waktunya. Jadi sama seperti mata air. Meskipun tidak ada yang menarik darinya, tetap mengalir. Dan juga seperti sungai-sungai, meskipun tidak ada yang meminumnya, mereka masih mengalir. Jadi kita harus melakukan semua bagian kita dalam berbicara, meskipun tidak ada yang memperhatikan kita. Kemudian masih dalam Jamieson, Fausset, and Brown. Jamieson, Fausset, and Brown juga berkata, sama seperti dengan Timotius sendiri, tidak hanya ketika nyaman, tetapi ketika tidak nyaman, malam maupun siang. Bandingkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31 ya. Dalam bahaya dan juga dalam aman, di penjara, dan ketika ditakdirkan untuk mati, serta ketika pada umumnya tidak hanya di gereja saja, tetapi dimanapun dan di semua kesempatan, kapanpun, dimanapun pekerjaan menuntutnya. Kita harus siap sedia. Di segala tempat, di segala waktu, di setiap ada kesempatan, maka kita harus menggunakannya untuk memberitakan Injil. Sekalipun demikian, namun bukan berarti kita dapat melakukannya dengan sembarangan ya tentunya, dan tanpa tuntutan hikmat dari Tuhan. Kita tetap harus melakukannya dengan atau secara tepat. Dan kalau seorang hanya pilih-pilih momen saja atau pilih-pilih tempat dan situasi yang nyaman saja ketika dia hendak memberitakan kebenaran, sesungguhnya dia itu belum layak dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemberita kebenaran yang sejati. Seorang penafsir bernama Albert Barnes berkata, oleh karena itu, jika seseorang yang hanya membatasi dirinya pada waktu-waktu yang ditentukan dalam memberitakan Injil, atau yang hanya berkhotbah pada saat yang nyaman bagi dirinya sendiri, hendaknya tidak menganggap bahwa dia telah memenuhi persyaratan aturan yang ditetapkan oleh Rasul. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang berikutnya, nyatakanlah apa yang salah. King James Version menggunakan kata reproof atau menegur. Kalau di dalam bahasa asli menggunakan kata bahasa Yunani elenko yang bisa memiliki beberapa arti. Menegur, meyakinkan, ya,
mengekspos atau menunjukkan atau menyingkapkan kesalahan seseorang. Nah, kata elinko ini bentuknya imperatif, yang artinya sebuah perintah kalau di dalam bahasa Yunani. Jadi ketika kita itu mendapati ada seseorang yang melakukan satu kesalahan, selagi bisa, selagi memungkinkan, maka kita wajib dan harus menunjukkan kesalahannya. Kita harus menegurnya. Kita harus menasihatinya. Kita harus memberikan pengertian yang benar kepadanya. Kita harus memberinya ajaran yang benar. Kita harus berusaha menuntun, membimbing, mendorong mereka dengan ajaran-ajaran yang benar dari Yesus. Tentu dengan kesabaran. Agar apa? Agar mereka bertobat. Jangan kita ini acuh tidak acuh. Kita tidak peduli ketika kita sedang melihat ada satu kesalahan atau ketidakbenaran yang ada. Karena di sini dengan jelas firman Tuhan memberikan sebuah perintah. Yaitu apa? Harus menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihatinya. Sahabat-sahabatku, banyak orang itu enggan, malas, dan bahkan tidak mau menyatakan kesalahan seseorang dengan dalih kedamaian. Ini yang bahaya. Banyak orang lebih menjunjung nilai sebuah kedamaian dibandingkan menjunjung nilai kebenaran. Ya, tidak bisa kita sangkali lagi. Banyak orang melakukan hal ini. Yaitu apa? Mengorbankan kebenaran hanya demi sebuah kedamaian. Dan ini jelas-jelas adalah sesuatu yang tidak benar, konyol, dan bahkan salah. Kita harus ingat itu. Sahabat-sahabatku, melalui firman Tuhan yang barusan kita bahas hari ini, kembali kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen yang benar, kita itu memiliki tugas yang harus dijalankan, harus dikerjakan. Di antaranya apa? 1, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. 2, kita tidak boleh enggan berjeripaya dan bekerja untuk kebenaran apapun waktunya. Kemudian yang ketiga, kita harus menyatakan, menunjukkan apa yang menjadi kesalahan orang. 4, menegur, menasehatinya dengan kesabaran. Oke, jangan lupa, nyatakanlah apa yang salah. Tunaikan tugas pelayananmu. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap setia, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.